Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Raja Lutut Sejati dengan NIM 13125000033 dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai teori pengertian hukum menurut para ahli. Yang pertama, pengertian hukum menurut Immanuel Kant. Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan. Yang kedua, yaitu pengertian hukum menurut Thomas Hobbes. Hukum adalah perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain. Dan yang ketiga, pengertian hukum menurut Hugo de Groot atau Grotius. Hukum adalah peraturan tentang pembuatan moral yang menjamin nilai-nilai keadilan. Dan yang terakhir, pengertian hukum menurut John Austin. Hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya. Baik teman-teman, setelah saya menjelaskan tentang berbagai pandangan nih dari filsuf-filsuf atau dari para ahli mengenai apa sih hukum itu, di sini saya akan berpendapat pribadi mengenai sistem penegakan hukum di Indonesia menurut pendapat saya pribadi. Jadi, menurut saya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, penegakan hukum di Indonesia itu masih menghadapi berbagai persoalan yang cukup kompleks. Secara aturan, Indonesia itu sebenarnya sudah memiliki sistem hukum yang lengkap, mulai dari konstitusi hingga lembaga-lembaga penegak hukum. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum belum berjalan secara adil dan konsisten. Saya melihat masih adanya kesan bahwa hukum di Indonesia itu tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Masyarakat kecil seringkali menjadi pihak yang paling mudah dihukum, sementara orang-orang yang memiliki kekuasaan atau pengaruh justru bisa lolos nih dari jeratan hukum. Hal ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum menjadi menurun. Selain itu, masyarakat korupsi tentunya juga masih menjadi penghambat besar dalam penegakan hukum. Tidak sedikit aparat penegak hukum yang justru terlibat dalam kasus suap dan penyalahgunaan wewenang. Padahal seharusnya mereka itu menjadi contoh dalam menegakkan keadilan. Namun, di sisi lain saya juga melihat adanya kemajuan. Misalnya upaya digitalisasi dalam proses peradilan yang membuat sistem hukum menjadi lebih transparan, serta peran KPK yang tetap berjuang memberantas korupsi meskipun menghadapi banyak tantangan. Kalau menurut saya, agar penegakan hukum di Indonesia ini benar-benar efektif dan berkeadilan, perlu nih adanya peningkatan integritas aparat hukum, penegakan hukum tanpa pandang bulu, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Hukum itu seharusnya tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi menjadi sarana untuk menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian pendapat dari saya dan juga penjelasan dari saya mengenai pengertian-pengertian hukum. Saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada salah kata, saya mohon minta maaf. Terima kasih, sampai jumpa kembali.